Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, puji Tuhan. Kita berjumpa kembali dalam program Renungan Keluarga Kristen. Mari kita bersama menyiapkan hati kita untuk mendengarkan, merenungkan firman-Nya, dan kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Tuhan yang kami sembah, di dalam Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, Allah yang menjadi penyelamat kami. Kami memuji Tuhan. Kami bersyukur kepadamu, kami bawa pujian kami bagimu. Tuhan Yesus, terima kasih. Kesetiaanmu memelihara kami, kesetiaanmu menjaga dan melindungi kami. Terima kasih ya Bapa yang baik. Terima kasih Bapa tidak pernah lepaskan kami. Terima kasih, kami bersyukur. Tuhan, kami memerlukan firman-Mu untuk kehidupan kami. Nyatakanlah dan singkapkanlah itu bagi kami. Urapilah hamba-Mu ini bersama dengan Bapak Ibu Saudara di tempat masing-masing kami akan merenungkan firman-Mu. Tolonglah kami, pikiran kami, hati kami, pendengaran kami hanya berfokus kepada firman Tuhan. Berkatilah ya Tuhan demi nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, perikop perenungan kita hari ini terambil dari Yehezkiel pasal 30 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-19. Yehezkiel pasal 30 ayat pertama sampai ayat 19. Saya akan membacakan memulai dari ayat yang ke-10. Saya akan membacakan dimulai dari ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-19. Demikianlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan Allah, aku akan meniadakan kekayaan Mesir dengan perantaraan Nebukadnezar Raja Babel. Ia bersama bangsanya, yaitu yang paling ganas di antara bangsa-bangsa akan dibawa untuk memusnahkan tanah itu. Dan mereka akan menghunus pedang terhadap Mesir dan memenuhi tanah itu dengan orang-orang yang terbunuh. Aku akan mengeringkan anak-anak sungai dan akan menyerahkan tanah itu dalam tangan orang-orang jahat dan memusnahkan tanah itu serta segala isinya dengan perantaraan orang-orang asing. Aku Tuhan yang mengatakannya. Beginilah firman Tuhan Allah, aku akan membinasakan berhala-berhala dan meniadakan dewa-dewa dari Memphis dan tidak akan ada lagi pemimpin di tanah Mesir. Dan aku akan menimbulkan ketakutan di sana. Aku akan memusnahkan Patros dan menimbulkan api di Soan dan menjatuhkan hukuman atas Tebe. Aku akan mencurahkan amarahku atas Sin, benteng Mesir dan melenyapkan kekayaan Tebe. Aku akan menimbulkan api di Mesir. Sin akan gemetar dan Tebe akan direbut dan tembok-temboknya akan dibongkar. Teruna-teruna On dan Pi Beset akan mati rebah oleh pedang dan perempuan-perempuan akan diangkut tertawan. Dari Tahpanhes hari akan menjadi gelap pada saat aku mematahkan kekuasaan Mesir. Di sana dan kecongkakannya yang ditimbulkan kekuatannya berakhir. Kota itu akan ditutupi oleh awan dan anak-anaknya perempuan akan diangkut tertawan. Dan aku akan menjatuhkan hukuman atas Mesir dan mereka akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Terpujilah Tuhan, diberkati oleh Tuhan setiap kita yang membaca, merenungkan dan melakukan firman Tuhan dalam hidup tiap-tiap hari. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, perikop yang kita baca ini merupakan penghukuman yang Tuhan nyatakan atas Mesir. Penghukuman Tuhan yang Tuhan nyatakan atas Mesir. Hal-hal apa saja yang akan Tuhan lakukan dan apa sebabnya Tuhan sudah ungkapkan dengan jelas dalam bagian ini. Tuhan menghukum Mesir karena mereka hidup dalam kecongkakan mereka. Apa yang membuat mereka congkak? Apa yang membuat mereka sombong? Apa yang membuat mereka merasa diri lebih dari yang lain? Karena memang banyak bangsa dan termasuk salah satunya adalah Israel yang datang meminta pertolongan kepadanya di masa-masa sulit. Mesir memiliki banyak hal yang bisa diandalkan dan memiliki kelebihan sehingga mereka dalam kondisi yang baik dan nyaman. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Mesir menjadi congkak karena kekuatannya. Mesir menjadi congkak karena kekuatannya. Mereka menjadi congkak karena kekuatannya. Apa yang menjadi kekuatan Mesir sebenarnya? Mesir kuat
karena situasi kekayaan mereka. Kekayaan yang mereka dapat berasal dari Sungai Nil yang memberikan banyak manfaat untuk tanah-tanah mereka. Mereka menjadi kuat secara keuangan. Mereka menjadi bangsa yang kuat karena keuangan mereka. Mereka bisa membangun banyak hal, termasuk sistem pemerintahan mereka, termasuk bagaimana prajurit-prajurit mereka memiliki kereta-kereta yang banyak, sangat terkenal di Mesir. Maka kekuatan mereka bukan hanya kekuatan sumber daya alam, tapi sumber daya alam yang membuat mereka menjadi memiliki kekayaan lebih banyak dan juga memiliki kekuatan secara untuk pertahanan mereka. Maka mereka sangat aman, mereka sangat nyaman, sangat sangat aman dan sangat nyaman. Kekuatan-kekuatan inilah yang membuat mereka menjadi sombong, membuat mereka menjadi congkak hatinya, tinggi hatinya. Mereka merasa bahwa diri mereka lah yang memiliki kekuatan yang paling hebat dan mereka menjadi sombong. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, dan Tuhan menghabiskan, Tuhan meluluh lantakkan apa yang menjadi kekuatan mereka. Ayat yang ke-10, meniadakan kekayaan Mesir. Aku akan meniadakan kekayaan Mesir. Anak-anak sungainya akan menjadi kering. Apa yang terjadi kalau anak-anak sungai itu menjadi kering? Maka anak-anak sungai itu tidak bisa lagi mengairi tanah mereka dan mereka tidak akan bisa menghasilkan, panen mereka akan gagal. Dan ini sangat berefek kalau tanah-tanah itu menjadi kering dan anak-anak sungai lagi sudah kering, tidak mengalirkan air, apa yang mereka bisa hasilkan? Tidak ada, dan ini akan berakibat juga kepada penghasilan mereka. Bukan hanya itu, Tuhan akan mengirimkan bangsa yang ganas. Itulah Nebukadnezar yang akan menghancurkan mereka. Dihabiskan semuanya apa? Anak-anak muda, teruna-teruna. Ini berbicara tentang generasi muda yang menjadi kebanggaan juga dari orang-orang Mesir, dan itu dihabiskan. Bapak Ibu Saudara, Tuhan mencurahkan amarahnya. Tuhan menimbulkan api sehingga tembok-temboknya dibongkar, dihabiskan. Tidak ada yang tersisa. Dari penghukuman Tuhan atas Mesir kita belajar dua hal. Dua hal yang kita belajar. Yang pertama, bahwa tidak ada yang lebih hebat dan hanya satu yang patut diandalkan, itulah Tuhan. Karena apa yang menjadi sumber kecongkakan manusia, saat manusia bangga dengan apa yang dimilikinya, semuanya itu akan habis. Semuanya akan habis. Maka patutlah dan hanya satu-satunya yang boleh kita andalkan adalah Tuhan. Yang harus kita banggakan, yang harus kita andalkan, yang membuat kita aman, yang membuat kita tenang adalah Tuhan. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku. Bapak Ibu Saudara, kadang kita merasa aman kalau saldo kita masih cukup. Kita merasa aman kalau kita masih punya stok makanan masih cukup. Kita masih merasa aman kalau Bapak Ibu Saudara masih punya status jabatan di pemerintahan, atau masih punya pekerjaan yang aman. Apa? Status keuangan, status pekerjaan, sisa-sisa atau masih punya harta warisan, sehingga kita masih berkata, tenanglah kini hatiku, aku masih punya warisan. Tenanglah kini hatiku, karena saldoku masih cukup. Tenanglah kini hatiku, karena aku masih punya jabatan. Bapak Ibu Saudara, hal-hal demikian bukanlah tempat kita bergantung, karena semuanya itu bisa berubah dalam waktu sedetik saja. Ada waktu di mana Tuhan akan bertindak kepada orang-orang yang congkak mengandalkan apa yang menjadi kekuatannya. Maka mari kita bersama-sama mengintrospeksi diri kita. Siapakah yang menjadi sumber ketenangan dalam hati kita? Siapakah yang sebenarnya menjadi tempat bergantung kita? Apakah kondisi kita yang menjadi sumber kenyamanan kita? Apa karena pekerjaan kita?
karena perusahaan di mana kita bekerja, atau kepada siapa kita sekarang sedang dekat. Masih sedang dekat dengan orang kaya, dengan pejabat, masih dekat dengan orang yang punya status. Bapak ibu saudara masih ada di tangan harta kekayaan. Ingat, sepertinya kekayaan bangsa Mesir itu tidak akan habis. Tapi begitu Tuhan meniadakan, Tuhan berdaulat atas segalanya. Maka mari kita juga ajarkan dan didik anak-anak kita untuk tidak hidup bergantung kepada kekayaan, uang, status orang tua. Tidak. Tapi anak-anak harus kita ajar tenang di dalam Tuhan. Mengajarkan anak-anak berlindung kepada Tuhan. Mengajarkan anak-anak hidup selalu melekat dengan Tuhan. Ajarkan. Jangan membangun kesombongan anak karena engkau kaya. Jangan membangun kesombongan anak karena engkau masih punya jabatan. Jangan. Karena itu semuanya ada pada waktunya, tiada dan tinggal reruntuhannya. Bapak ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, belajar dari bagian ini. Andalkanlah Tuhan. Dan hanya Tuhan menjadi tempat kita bergantung. Dan dialah sumber kenyamanan kita. Pelajaran yang kedua, kita belajar bagaimana Tuhan menghajar Mesir. Tuhan menghukum Mesir dengan tujuan yang sungguh luar biasa. Tujuan pendisiplinan Tuhan, tujuan penghajaran Tuhan, bukan karena pelampiasan emosi. Tujuan penghukuman Tuhan bukan untuk memuaskan hatinya Tuhan, bukan. Jelas dituliskan dalam ayat yang ke-19, dan teks ini sebenarnya sudah berulang kali dituliskan dalam teks-teks sebelumnya. Dan mereka akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Dengan aku mendisiplin mereka, dengan aku menghajar mereka, dengan aku meniadakan kekayaan mereka, menghancurkan mereka, mereka akan mengenal, mereka akan memahami dengan sungguh bahwa aku adalah Tuhan. Jadi Tuhan punya tujuan satu hal, yaitu bahwa pendisiplinan, penghajaran, penghukuman bukan pelampiasan emosi atau pelampiasan kemarahan, tetapi adalah tujuannya supaya umat itu mengenal, memahami tentang Tuhan yang sesungguhnya, mengenal tentang Allah yang sesungguhnya, supaya mereka menyadari bahwa mereka bukan apa-apa dan mereka bukan siapa-siapa, dan supaya mengenal bahwa Tuhanlah segalanya. Demikianlah juga seharusnya dalam kehidupan keluarga Kristen. Orang tua saat mendidik anak, mendisiplin anak, mengajar anak, tujuannya bukan melampiaskan emosimu, bukan melampiaskan kemarahanmu, sehingga engkau memukulnya, engkau menghajarnya. Tapi pukulanmu, hajaranmu adalah untuk mendidik mereka, membuat mereka mengenal Tuhan, membuat mereka mengerti kebenaran, membuat mereka memahami tentang apa yang menjadi kehendak Tuhan. Keluarga Kristen harus punya basic yang jelas saat mendidik anak-anaknya, saat mendisiplin anak-anaknya. Disiplin itu bukan untuk menghancurkan anak-anak, tapi membawa anak-anak hidup dalam pengenalan akan Tuhan, agar mereka mengetahui kebenaran Tuhan dan mereka hidup di dalam kebenaran Tuhan. Saat orang tua marah, saat orang tua emosi, saat hati orang tua terluka, dan engkau menghajar anak-anakmu, hatimu tidak akan pernah puas. Jika engkau menghajar, mendidik mereka, memukul mereka untuk pelampiasan emosimu, itu hanya akan membawa pada penghancuran. Tapi jika engkau terus memurnikan hatimu, itu semua engkau lakukan untuk mereka mengenal Tuhan. Untuk mengenal Tuhan, membawa mereka mengenali kebenaran. Arahkan hati kita untuk membawa keluarga kita hidup dalam pengenalan akan Tuhan. Bapak ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Allah menolong kita dan mengasihi kita, membawa kita dalam setiap proses kesulitan, didikan, ajaran itu untuk mengenalnya lebih dalam lagi. Selamat menikmati perjalanan hidup bersama dengan Tuhan. Tuhan yang mendidik kita, Tuhan yang mau kita dari waktu ke waktu terus mengenalnya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih untuk kebaikan-Mu.
Terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih Engkau mengasihi kami. Engkaulah satu-satunya yang harus kami andalkan, dan Engkaulah satu-satunya menjadi alasan dalam segala hal yang kami lakukan. Terpujilah nama-Mu, berkati apa yang kami lakukan, apa yang kami kerjakan sepanjang hari ini. Jaga lindungi kami, karena kami mau melangkah bersama dengan Tuhan dan di dalam berkat Tuhan. Terimalah. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan beri engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia, melimpahkan kepadamu damai sejahtera dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.